Iman adalah menyatukan doa kita dan jawaban Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita sebagai orang percaya, karena ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka mulai saat itu hidup kita ada di tangannya Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dinyatakan oleh Tuhan sebagai umatnya dan Tuhan adalah sebagai Allahnya. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan daripada bangsa Israel, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semuanya terjadi atas seizin Tuhan, ya. Dan tentunya kita boleh melihat sama-sama bagaimana rancangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah rancangan damai sejahtera. Adalah rancangan masa depan dengan mendiami tanah perjanjian. Ini satu hal yang luar biasa sekali, karena ketika Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan seperti bintang di langit banyaknya, maka kita hanya mendapati Abraham mempunyai anak yang bernama Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Ketika teofani atau penampakan Tuhan sesaat yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Abraham dan dikatakan oleh tamu daripada Abraham yang merupakan penampakan daripada Allah, di sana dikatakan tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika mendengar akan hal itu Sarah tertawa, sehingga anak Abraham yang lahir diberi nama Ishak yang artinya tertawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan juga berkata kepada Abraham bahwa nanti keturunan Abraham itu akan mendiami satu negeri untuk menjadi budak, dan mereka akan berkembang begitu luar biasa. Dan mereka ada di negeri asing kurang lebih selama 430 sampai 450 tahun. Dan rupanya selama di Mesir, Tuhan membuat bangsa Israel berkembang biak dengan begitu luar biasa. Dari lebih kurang sekitar 50 sampai 60 orang ketika Yakub pindah dari Kanaan ke Goshen, tempat yang disediakan oleh Yusuf untuk bangsa Israel tinggal, mereka berkembang menjadi 2 juta orang lebih. Dan ini satu hal yang luar biasa. Dan ketika mereka sudah cukup di hadapan Tuhan, jumlahnya itu sudah cukup, lalu Tuhan membawa mereka keluar untuk mendiami tanah yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel dan yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanannya bangsa Israel, Tuhan berkata kepada Musa tidak akan dibawa ke jalan yang paling cepat, tetapi akan dibawa ke jalan di mana bangsa Israel akan menghadapi rintangan. Dengan kata lain, supaya dengan semua yang ada itu bangsa Israel semakin percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana jangan-jangan mereka nanti berbalik tidak mempercayai Tuhan. Dan melalui masalah, melalui persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel, Tuhan sebenarnya sedang membawa bangsa Israel kepada pengenalan Allah yang tidak satu sisi, tetapi mereka diajar oleh Allah untuk mengenal Allah itu dari berbagai macam sudut pandang. Karena kalau melihat Allah dari 10 tulah, maka yang terjadi di sana Allah Israel itu adalah Allah yang kejam, ya. Bagaimana tidak? Tulah yang ke-10 itu adalah kematian anak sulung, mulai daripada binatang sampai dengan manusia. Di sisi yang lain kita melihat bagaimana Allah itu adalah jalan. Saat bangsa Israel tidak ada jalan menghadapi Laut Tobro dan dikejar oleh orang-orang Mesir, Tuhan membuat laut itu menjadi jalan. Dia adalah Allah pemelihara yang membuat embun itu menjadi mana yang dimakan oleh lebih kurang 2 juta orang selama 40 tahun.
Dia adalah Allah pembuat mujizat yang mengeluarkan batu dan batu itu mengeluarkan air, yang membuat batu itu mengeluarkan air. Nah, itu sisi-sisi yang Tuhan tunjukkan melalui masalah, melalui persoalan yang bangsa Israel hadapi, supaya mereka boleh melihat Tuhan itu secara konkret, sehingga mereka tidak lagi ragu ketika mengikut Tuhan, sehingga mereka tidak lagi takut ketika mengikut Tuhan, tetapi justru membuat mereka semakin aman dan nyaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun keadaannya tidak demikian dengan mereka yang keluar dari Mesir, hanya Kaleb dan Yusak, di mana Kaleb mengatakan jika Tuhan berkenan memberikan tanah Kanaan itu untuk menjadi milik bangsa Israel, maka Tuhan pasti akan memberikan kemenangan dan tidak ada hal yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita boleh melihat bahwa yang dialami oleh bangsa Israel, berkat yang dinikmati oleh bangsa Israel adalah dari Tuhan, dan untuk memperolehnya pun juga dengan caranya Tuhan. Dan yang Tuhan mau supaya berkat itu semua yang sudah dinikmati oleh bangsa Israel adalah berkat yang untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat yang berikut di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan ayat yang terbuka, jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagimu. Kalau kita melihat daripada bangsa Israel, tidak pernah disebutkan mereka meminta sesuatu kepada Tuhan, dan tidak pernah disebutkan mereka berada di jalannya Tuhan. Justru yang terjadi adalah berkatnya Tuhan terus bangsa Israel terima, tetapi imannya bangsa Israel sama sekali tidak melekat kepada Tuhan. Dan itu yang membuat mengapa tanah perjanjian tidak menjadi milik daripada bangsa Israel. Tanah perjanjian yang diidam-idamkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena iman daripada bangsa Israel sama sekali tidak melekat kepada Tuhan. Mereka lihat kebaikan, kemurahan, kasih-Nya Tuhan, tetapi imannya sama sekali tidak tertuju kepada Tuhan. Nah, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini berbicara mengenai perumpamaan pokok anggur dan carang-carangnya. Pokok itu dahan yang besar, carang-carang itu dahan yang kecil. Dan yang berbuah mengeluarkan buah itu adalah carang, ya, adalah carang yang mengeluarkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengatakan dalam kehidupan daripada orang percaya, ketika dalam kehidupan kita selalu nempel sama Tuhan, melekat dengan Tuhan, ya, maka hidup kita akan menghasilkan buah. Dan oleh karena kita menghasilkan buah, maka Bapa dipermuliakan. Kita ingat kehidupan daripada Ishak ketika di Gerar. Ya, sebelum Ishak ada di Gerar, Abraham pernah berada di sana, tetapi tidak ada yang ajaib ketika terjadi musim kemarau dan Abraham ada di sana. Dengan kata lain, bahwa pada masa Abraham ketika dia berada di Gerar, Abraham melakukan seperti yang dilakukan oleh Gerar. Artinya orang-orang Gerar tidak mengakui akan keberadaan daripada Allah Abraham. Nah, ini berbeda sekali dengan ketika Ishak yang berada di Gerar. Bagaimana Tuhan katakan Ishak harus pergi ke Gerar, jangan ke Mesir, karena Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan Ishak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud Tuhan akan memberkati Ishak sepertinya beda dengan apa yang berkat yang ada dalam pikirannya Ishak. Berkat yang ada dalam pikirannya Ishak adalah berkat yang dilihat oleh mata,
berkat yang dapat dihitung oleh pikiran, ya, dan berkat yang dapat diangan-angankan. Tapi ternyata saudara, ketika di Gerar, berkat yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh Ishak, apa yang tidak pernah dibayangkan oleh Ishak. Ya, bagaimana ketika Ishak berada di Gerar, mulai dia menabur benih yang tidak ada air. Bagaimana benih itu tumbuh tanpa adanya air. Bagaimana benih itu mulai mengeluarkan bulir-bulir tanpa ada air. Bagaimana Ishak menuai 100 kali lipat di mana benihnya sama sekali tidak ada air. Dan tidak main-main dikatakan oleh firman Tuhan, Ishak menuainya 100 kali lipat. Artinya kegagalannya 0%. Nah, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan Ishak itu melihat orang-orang Gerar menjadi melongo, ya. Mereka menjadi terpana dan mereka datang kepada Ishak dan mereka katakan, "Kami tahu bahwa kamu diberkati oleh karena Allah." Ishak diberkati oleh karena Allah yang turut bekerja dalam kehidupan daripada Ishak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlunya dalam kehidupan orang percaya itu menyadari, tanpa Tuhan saya bukan apa-apa, tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Hanya oleh karena kemurahan dan oleh karena pertolongan Tuhan, saya bisa dan saya ada untuk kemuliaannya. Orang Gerar ketika melihat Ishak diberkati, mereka melihat Allah yang luar biasa dalam kehidupan Ishak, dan secara tidak langsung mereka pun juga memuji keberadaan daripada Allahnya Ishak. Nah, ini yang dimaksud bahwa kehidupan kita berbuah dan membuat Bapa dipermuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang boleh dikatakan di sana dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Allah dan iman itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa, iman kita tidak akan mempunyai dasar, tidak akan mempunyai kuasa kalau kita tidak mempercayai firman. Dan firman itu sendiri ketika kita dengar dan kita lakukan dan kita terima, maka itu akan membuat iman kita kepada Tuhan menjadi kokoh. Nah, bagaimana iman dan firman itu ada dalam kehidupan kita? Orang yang mempunyai iman kepada Tuhan dan orang yang beriman kepada Tuhan, hidupnya itu nempel sama Tuhan. Ya, kalau di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dalam terjemahan ayat yang terbuka, yang kesukaannya adalah melakukan perintah Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam adalah dalam hidup orang percaya itu mempunyai iman akan firman Allah. Dan yang kesukaannya adalah melakukan firman Tuhan, apapun yang dilakukannya itu dengan dasar iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyatukan doa kita dan jawaban Tuhan itu adalah sesuatu hal yang memang harus terjadi. Mengapa? Supaya ketika kita berdoa, ketika kita meminta, itu seperti anak panah yang dibidikkan kepada satu titik, ya. Dan ketika anak panah itu dibidikkan kepada satu titik, maka boleh ada poin, boleh ada nilai ketika anak panah itu mengenai titik sasaran yang sudah ditentukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu disebut sebagai kabar sukacita yang besar sekali. Mengapa besar? Karena dari sana kita bisa melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus.
Dan maksud daripada Injil itu ditulis supaya orang-orang percaya belajar bagaimana beriman, bagaimana hidup kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman yang lampau. Ya, firman Tuhan itu sebagai kanon, sebagai alat pengukur, sebagai Yesus sebagai prototip hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita melihat bagaimana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun yang seringkali saya kutip. Pertama-tama, perempuan ini adalah mendengar terlebih dahulu tentang Yesus. Dia sakit 12 tahun dan dia entah berapa lama dia mendengar tentang Yesus, tetapi paling tidak lebih daripada 3 tahun. Ya, karena Yesus mulai melayani umur 30, lalu kemudian umur 33 setengah lebih kurang dia disalib, wafat, dan dia naik ke surga. Artinya ada masa-masa di mana perempuan ini dia tidak mendengar Tuhan. Taruhlah 9 tahun dia tidak mendengar tentang Tuhan. Dan taruhlah 9 tahun itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di sana dikatakan perempuan itu telah menghabiskan segala harta bendanya, tetapi dia tidak kunjung sembuh. Dan ketika dia mendengar Tuhan, perempuan ini mulai membawa hatinya fokus sama Tuhan. Ya, dia mulai fokus kepada apa yang orang ceritakan tentang Yesus. Dia mulai fokus tentang apa yang diperbuat oleh Yesus, di mana salah satunya adalah banyak orang yang sakit dan disembuhkan. Nah, dari dasar seperti itulah rupanya perempuan yang sakit pendarahan ini dia mulai menaruhkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan itu terungkap dari kata-katanya, asal ku jamah jubahnya saja aku menjadi sembuh. Asal aku percaya kepada Tuhan, dengan kata yang lain, aku menjadi sembuh. Dan ini juga ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, kita mau meniru iman dari perempuan yang sakit pendarahan. Kita mau meniru iman dari perwira yang ada di Kapernaum. Kita mau meniru sikap daripada Sakeus ketika menyambut Tuhan. Dan itu yang membuat di dalam kehidupan orang-orang ini dia boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam artinya firman Allah itu menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, firman Allah itu menjadi inspirasi. Rema itu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Saya yakin ketika saudara mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, karena fungsi daripada Parakletos atau Roh Kudus itu adalah mengajar segala sesuatu yang tidak kita mengerti dan mengingatkan segala sesuatu yang sudah kita ketahui. Jadi artinya ketika kita menghadapi masalah dan persoalan dan kita pernah mendengar, pernah membaca akan ayat daripada firman Tuhan, maka ayat itu akan muncul dalam kehidupan kita. Nah, ketika rema itu berbicara di dalam kehidupan kita, maka kita harus menurut apa yang dikatakan oleh rema itu di dalam hidup ini. Ya, saya pernah mengalami satu masalah, satu persoalan yang begitu pelik sekali. Saya tidak bisa cerita masalahnya itu seperti apa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Satu sisi mereka menyerang, satu sisi yang lain saya melihat tidak ada jalan, yang lain lagi pun juga menuntut. Ada banyak, begitu pelik. Saya kemudian diam dan saya kemudian berdoa. Lalu di sana saya boleh mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, bahwa masalah ini harus dipilah-pilah, ya. Tidak bisa sekaligus, dan akhirnya itu yang saya lakukan, saya pilah-pilah. Dan ketika saya pilah-pilah, maka masalah itu selesai satu demi satu, satu demi satu, dan sampai akhirnya semuanya selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita ada di dalam firman Allah, firman menjadi jawaban itu terlalu banyak dibandingkan dengan masalah dan persoalan.
Kalau saya katakan persoalannya 100 yang kita hadapi dan akan kita hadapi, atau mungkin sekarang sedang kita hadapi, ada 1001 jawaban di dalam firman Allah yang siap untuk memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Seperti khotbah yang kemarin minggu, adakah iman di dalam kehidupan kita? Adakah iman di dalam hidup kita untuk mempercayai firman Allah itu sebagai solusi, sebagai jalan keluar di dalam hidup ini? Jika kita tidak mempunyai iman kepada firman Allah, tidak mempunyai iman kepada Yesus, maka jangan harap Alkitab atau firman Allah itu akan, remanya itu akan hidup dalam kehidupan kita. Karena ketika kita percaya kepada firman Allah dan kita mau mendapatkan hasilnya, ketika firman itu kita lakukan. Ketika rema diberikan dalam kehidupan kita itu tidak untuk dibantah. Ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, setelah semalam-malaman Petrus tidak dapat ikan, Tuhan katakan, Petrus, kamu balik, bawa kembali perahumu ke tempat yang dalam dan labuhkan pukatmu atau jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus nggak membantah. Petrus hanya katakan, semalam-malaman Tuhan aku nggak dapat ikan. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, aku akan pergi. Karena firman Allah yang mengatakan, aku akan pergi. Karena imanku kepada Yesus, aku akan hadapi. Dan yang terjadi, firman Tuhan tuliskan, seumur-umur hidup kalau boleh saya katakan, Petrus tidak pernah mendapatkan ikan sebanyak itu. Karena setelah dia mendapatkan ikan sebanyak itu, dia datang kepada Yesus dan dia tersungkur dan dia mengaku, Engkau adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Jangan berjalan dengan kekuatan sendiri, jangan menyelesaikannya dengan hikmat sendiri, tetapi berjalanlah dengan kekuatan Tuhan dan mintalah hikmat Tuhan, damai sejahteranya Tuhan yang menyertai. Maka saudara akan melihat lembah bayang-bayang maut itu akan kita lewati dan kita melihat secercah cahaya matahari yang terang kembali menyinari dalam kehidupan kita. Teruslah beriman kepada Tuhan Yesus, teruslah percaya kepada firman-Nya, nikmati janji-janji firman-Nya, iya dan amin itu terjadi dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.